memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Yahwe yang telah menampakkan diri kepada. Jadi dia menampakkan dirinya, dia menampakkan wujudnya loh. Yang kita sembah itu dia bermakhluk, berbentuk, berwujud loh saudara ya. Ya, dia menampakkan dirinya, baru dikasih tahu namanya. Kejadian 15 ayat 7. Ini diberitahukan namanya. Karena itu dia mengangkat namanya di situ. Coba. Lagi firman Yahwe kepadanya, Akulah Yahwe yang membawa Akulah Yahwe yang membawa engkau dari Urkasdim. Ini dikasih tahu namanya. Akulah Yahwe yang membawa engkau dari Urkasdim. Ya, lanjut. Gelarnya itu dikasih tahu di situ gelarnya. Lihat ayat 17. Pasal 17 ayatnya 1-2. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Yahwe menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Tuhan yang Maha Kuasa. Akulah Elohim yang Maha Kuasa, El Shaddai. Jadi ini dia wujudnya diperlihatkan. Sesuai tadi kan dia bilang kan belum menyatakan nama. Itu terjemahkan yang ngawur saudara, tidak pernah begitu. Sudah saya menyatakan namaku, wujudnya juga diperlihatkan, namanya juga dikasih tahu maupun gelar. Makanya paslah di sana kalau engkau baca namanya Keluaran 3 ayat 15. Dia tidak akan bertentangan, baca ini. Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Mose, Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahwe Elohim nenek moyangmu, Elohim Abraham, Elohim Yitzhak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku untuk kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutan. Itulah namaku dan itulah sebutan. Namanya siapa? Yahwe. Sebutannya apa? Elohim. Jadi ketahuan namanya itu Yahwe. Elohim itu adalah sebutan dan sangat jelas saudara. Hanya yang dipelintir lagi kalau kita baca di kitab yang kita pegang ini, lembaga kitab Indonesia ya, itu nama Tuhan itu adanya Keluaran 3 ayat 14. Tidak pernah ada di 14 itu dia kasih tahu keberadaannya bahwa Tuhan itu ada gitu loh ya, bahwa aku ini ada. Kan begitu, kapan adanya tidak dikasih tahu, karena dia memangnya ada, kan begitu loh. Itulah yang dipelintir-pelintir, makanya mempelintir ini sampai saat ini saudara ya. Makanya kita harus memiliki kewaspadaan ya, perlu segitu loh ya. Jangan merasa firman kau muak, jangan ikut-ikutan Israel. Bayangkan ada mana sudah ada, daging sudah ada, tiap hari kan tinggal mungut, itu namanya burung puyuh, kan begitu. Coba ya, apalagi ya kalau engkau baca Keluaran 16 sana kan dikasih mana, kan begitu. Coba kasih mana, makan tiap hari tinggal mungut. Dia bilang kami sudah muak. Berapa orang sekarang melihat firman Tuhan merasa muak, akhirnya dia datang di tempat ibadah, hanya dia datang tubuhnya, nah, jiwa dan rohnya melayang kemana-mana, sudah tidak sinkron. Karena dia anggap itu kalau dia datang, yang penting datang di rumah ibadah, tidur di situ udah selamat katanya. Coba ini yang orang-orang yang seperti ini mati konyol. Ya, apalagi ajaran-ajaran dari mimbar itu sudah bertentangan dengan isi kitab sucinya. Disuruh begini dia nggak mau, disuruh begini nggak mau. Ya. Lu masuk surga tidak masuk surga itu harus kau memiliki pengetahuan akan firman. Kau tidak memiliki pengetahuan maka mati konyol itu. Ya. Kurang apa lagi di dunia ini kan? Coba sekarang itu kan banyak orang mati konyol kan? Karena itu tadi. Ya, biarpun dia kena penyakit sudah parah deh ini kan, oh Yesus ini kan luar biasa, ngomong kosong ya. Yesua datang di bumi ini untuk menanggung penyakit kita. Ada nggak firmannya? Ya, coba baca apanya, Matitia 8 ayatnya 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi Yesua itu menanggung penyakitmu enggak? Ya. Kenapa lu mati karena penyakit? Apakah Tuhan itu pernah enggak bahwa aku akan memberikan penyakit kepadamu? Ada enggak? Ada enggak? Berikan penyakit itu kepada siapa? Orang benar atau orang menyimpang? Orang yang membenci itu dikasih penyakit.
Tidak pernah ada dalam kitab suci ini orang benar itu dikasih penyakit, tidak pernah ada. Jangan diputar-putar ini kebenarannya. Ya dong? Coba pada waktu mati, orang mati pun juga orang mungkin dia kena narkoba lah, ya, salibnya besar-besar. Wah, dia sudah meninggalkan dunia yang fana, ya. Coba kita lihat sekarang orang dia menyembah berhala, dia campur adukin pada waktu mati, oh dia meninggalkan dunia yang fana. Penipu-penipu ini yang tidak benar, ya. Bukan saya loh, di dalam kitab suci loh yang ditulis loh itu, waspadalah ajaran mereka ini, ya. Waspadalah ajaran mereka ini ajaran mereka ini sudah menyimpang, ya. Coba kan masalah sabat itu, coba kan itu kan, ya, sekarang juga kan orang-orang itu juga ada juga sekarang mulai sabat, ya. Sabat ini saya angkat dulu, orang waktu saya masuk ini di GPR itu nggak ada saudara yang sabat itu nggak ada, gitu. Tidak ada dulu, dia berminggu, ya. Saya selidiki kitab suci ini, saya bilang kembali ke sahabat, wih sekarang lebih ekstrim lagi loh saudara, ya. Ada sekarang mereka bikin sahabat, harus ada apa? Bakar lilin, itu namanya erep sahabat katanya. Ini yang dulunya itu waktu saya mati nggak ada saudara, nggak ada sahabat minggu, ya. Sekarang mereka ekstrim, sekarang lebih ekstrim dari saya lagi. Sahabat harus ada namanya lampu, ada buah, ada buah-buahan lah. Terus apa lagi? Ya, terus yang paling bukan paling gawat lah itu kalau lu peluk namanya pinggangnya istrimu sendiri atau anakmu nggak ada masalah gitu. Tapi kalau kau salah peluk nanti itu jerat juga loh saudara, ya, jerat loh, ya. Sekarang kalau sahabat itu kan mereka bilang kan harus peluk pinggangnya. Nanti kalau kau tidak peluk pinggangnya, dia bilang itu sesat dia, gak masuk surga. Ini ajaran siapa ini? Ini kan ajaran rabi-rabi ini yang ditiru sekarang ini, coba. Ya, sekarang itu kan ada topinya yang tinggi itu yang muncul kan, terus ada jambulnya sini kan, menggeleng-geleng kepala di jalan. Itu ajaran Tuhan gak itu? Tidak pernah ajaran Tuhan seperti itu, saudara. Teriak-teriak di jalan gitu, yang jambulnya panjang-panjang. Maka di dalam isi kitab suci kalau engkau baca Wahyu sana itu adalah jemaat-jemaat iblis, bertentangan dalam Taurat itu iblis namanya, ya toh, iblis namanya. Saya mau beritahukan kepada saudara, kalau engkau baca lagi, ya, dari apanya Yohanes 8 ayat 37 sampai 44 sana itu bapamu adalah pembunuh, bapamu dari dulu juga itu pembunuh. Pembunuh itu yang dimaksud apa? Dia menyimpang dalam kebenarannya, ya. Makanya supaya kita tahu ini apanya jemaat iblis atau tidaknya, baca kitab sucinya supaya engkau tahu. Sekarang kan begitu kan, orang lihat orang, wah apalagi sekarang ada yang bilang kalau banyak penyembah ada ngepek begini terus ini kan, terus ada lagi sekarang begini. Ini kan ajaran Tuhan tak itu yang begitu-begitu, ya? Tidak ada ajaran Tuhan seperti itu. Ajaran Tuhan menyembah itu berlutut, kan begitu, ya? Berlutut. Sekarang nggak ada lagi. Yang mereka ikuti sekarang yang ada Yahudi sekarang ini yang sudah menyimpang dalam kebenaran, mereka tiru, ya tak? Kita lihat tiru sahabatnya, kan mereka ikut dari orang Yahudi. Sedia dulu nanti buah-buahan harus pakai lampu, kan begitu kan? Ya, pakai lilin kan begitu, coba ya. Ya, itu erep sahabatnya. Tapi dia bilang lampu itu nggak boleh nyala, tapi dia pakai nyala lagi lilin tadi itu, coba, ya tak? Pakai ada buah, terus nanti harus dipegang pinggangnya, kan begitu. Lama-lama kalau kau pegang pinggang istrimu atau anakmu segala macam, perempuanmu, istrimu itu nggak ada masalah. Tapi suatu saat kalau kau pegang-pegang pinggang istri orang lain, ya, atau suami orang lain, lo hati-hati tuh. Saya bilang gitu saja, yang namanya orang yang erep sahabat ini, kan begitu. Hati-hati. Baik-baik sajalah kalau engkau nanya istrimu pegang pinggang, tapi ingat baik-baik ya, jangan pada waktu sahabat kau pegang-pegang pinggangnya. Sesudah sahabat kau anggap itu apanya istrimu itu, ya, kau maki-maki dan lain sebagainya, itu omong kosong, itu tidak benar itu, ya. Kalau sudah seperti itu, maka di dalam rumah tanggamu kau jaga dengan baik, dengan benar, ya. Makanya engkau berikan namanya kedamaian di dalamnya, karena setiap sahabat itu terima apa? Halo. Pada waktu sahabat itu kau terima berkat apa sih? Kehidupan, apalagi kedamaian, ketentraman maupun
Kesehatan itu namanya berkat, saudara. Ingat baik-baik ya. Kayak kau lakukan sahabat seperti tadi ini, kau peluk istri segala macam, kau pegang baik-baik itu, ya. Tapi kalau sesudah itu kau maki-maki istrimu, kau maki-maki suamimu, itu namanya neraka. Itu saya kasih tahu, ya. Saya mau kasih tahu sama kalian, ya. Saya baca ini 21 tahun tidak pernah berhenti, ya. Kalau ada saya bilang saya yang menantang saya mau dokter, bawa saja dia di sini. Ngadap sama saya, tapi dia bawa kitab loh, kitab yang kita pegang itu. Jangan dia bawa kitab bapak gerejanya, saya buang itu. Hanya persoalan sekarang kalau kita belum, oh dia pakai bahasa asing, dia pakai bahasa Inggris. Yang orang juga tidak ngerti. Ya, inilah penyesat ini sekarang tidak mau namanya tekun, namanya baca kitab suci tadi ini. Ya, makanya ini manusia ini tidak pernah diberikan kepada tanda kecuali namanya tanda Yona. Yona itu ada di perut ikan 3 malam 3 hari. Begitu juga lah anak manusia itu. Halo, ada di perut bumi itu berapa malam berapa hari? 3 malam 3 hari. Jangan diputar-putar, jangan dibalik-balik, saudara. Hanya sekarang ada yang gawat sekarang ini. Ada sebagian kelompok sekarang ini tidak mau merayakan namanya Pesak itu awal. Ya. Coba kan. Ya. Jadi mereka Pesaknya itu tanggal 15, saudara. Jadi potong dombanya katanya tanggal 14 akhir. Ya. Baru nanti mereka makan domba itu tanggal 15. Ini ngawur. Ada lagi yang lebih ngawur lagi. Ditanya lu 14 itu lu rayakan 14 awal atau akhir? Awal, Bu. Waduh, saya bilang orang dungu yang begini ini, gitu. Saya mengatakan di Indonesia dengan Israel itu kan hanya selisihnya 4 jam, gitu. 4 jam. Duluan kita tutup Sabat, 4 jam kemudian baru Israel itu tutup Sabat. Makanya di mana ada tanggal itu, misalnya tanggal 14 kenanya misalnya hari Jumat atau hari Sabtu. Sabtu itu habis, tanggal itu juga habis, kan begitu. Ini yang diputar-putar oleh manusia ini. Dia lebih suka namanya kata orang, kebanyakan orang. Waduh, kalau Bapak merayakan Pesak itu, Pesak awalnya nggak ada teman, saudara. Baca kitab suci sampai saat ini pun orang Israel sudah kembali yang benar belum? Belum, masih jauh sekali. Tidak sesuai dalam kitab suci itu, ya. Mereka tuh belum kembali. Kenapa belum kembali? Untuk apa? Untuk kita atau untuk mereka juga? Untuk kita juga dan untuk mereka. Mereka ada kasih warning di sana, saudara. Ya, ya. Ingat lo baik-baik di dalam saudara kan gitu, ya. Ini untuk kepentingan kita juga. Ya. Makanya diangkat Roma 11 ayat 25. Coba aja. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya kan? Mereka itu tegar sampai sekarang belum menerima ini untuk kita juga. Yang kamu tangkap apa itu? Ya. Ayatnya apa? Roma 11 ayat 25. Kalian yang pemahaman kalian bagaimana itu? Ya. Dikasih waktu. Ini waktu yang gue berikan ini betul-betul kamu manfaatkan dengan baik. Ya. Ingat selanjutnya 26. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Itu kutipan atau bukan itu? Itu kutipan dari Yeremia berapa? 31. Yesaya maupun juga apanya Yeremia 31. Suatu saat nanti akan dia adakan perjanjian dengan Israel. Perjanjian baru dengan Israel. Itu nanti untuk supaya engkau ini benar-benar memperhatikan apa yang tertulis di dalamnya. Bacalah setiap hari. Baca. Jangan engkau bosan-bosan. Tapi kalau kau baca kitab suci ini,
Dengar firman Tuhan saya, benar-benar luar biasa itu. Ini orang-orang yang tidak punya selera hidup, akhirnya bodoh terus. Firman mengatakan, Bu, kalau orang bodoh itu gimana? Orang bodoh itu seperti gandum, ya, dicampur dengan gandum terus ditumbuk. Akhirnya apa? Tetap bodoh. Sebab engkau tidak bodoh itu baca kitab suci, ya kan? Pasti itu, ya. Makanya saya mengatakan ini, ya. Saya pernah mengalami, saya dari dulu, dari awal misalnya kerja itu saya tidak ikut-ikutan orang. Ikutan orang, kalau belum jam begini, dia belum masuk, dia duduk-duduk dulu dari sana. Kalau saya nggak begitu. Saya pergi ke kantor, langsung tengkar, saya duduk-duduk, saya baca-baca buku, kan begitu kan. Saya buka-buka buku, saya baca, kan begitu kan. Persiapkan nanti saya kerja apa yang saya kerjakan. Begitulah saya dulu, ya kan. Bagaimana mempelajari ilmu teknik itu tidak seperti teman-teman yang lain. Giliran jam 4 hilang, saya tidak seperti itu. Saya tidak ikut-ikutan orang loh, saat bekerja di sekolah seperti itu. Ya, saya pelajari ilmu teknik ini kan. Ya, kenapa si alat bisa berjalan begini? Kenapa itu doser, eskavator itu kan ngangkat yang berat-berat. Itu saya pelajari, saudara. Ya. Buku panduan saya sudah ada, itu namanya katalog, itu dibaca, oh ternyata begini, ya, pelajar saya ilmu teknik. Akhirnya apa? Teman saya gitu dari dulu hanya kerja begitu saja kan, dapat gaji udah pulang, akhirnya hidup tidak pernah berubah, gitu? Tidak pernah berubah. Dari dulu hidupnya kontrak saja, ya, kadang-kadang juga, ya itu tadi karena tidak belajar, tidak menguasai ilmu. Bagaimana perusahaan itu bisa angkat lo jadi tambahin gajimu, lu bodohnya dari dulu, dari awal masuk sampai juga lu pensiun begitu-gitu aja. Kalau saya tidak seperti itu, ya. Banyak sarjana-sarjana teman saya. Aduh, betul sarjana kalian mungkin ada ijazahnya, tapi kalau nanti ya, prakteknya kalah jauh lah. Kenapa mereka kalah? Karena saya belajar, langsung praktek dan lain sebagainya. Ya. Begitu juga lah kerohanianmu ini. Kalau engkau tidak baca dengan benar, dengan baik, susah. Maka di dalam kitab suci dia bilang, ya, kamu itu disingkapkan firman Tuhan, tapi orang lain diberikan perumpamaan. Coba baca. Matius 13 ayatnya 11. Coba kita bandingkan nanti ya. Jawab Yeshua, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Tidak. Baca Markus 4 ayatnya 10-12. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Tuhan, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Ya, dikasih perumpamaan. Kalau dengan murid-muridnya dia bedakan pada waktu itu nggak? Ya, dibedakan. Kalau dia bilang diberikan karunia untuk pemahaman, tapi yang lain dikasih perumpamaan. Pemurah apa? Kalau pemurah bertele-tele, saudara. Itulah yang bertele-tele sekali tadi mutar dulu kan begitu. Tapi kalau murid-muridnya disingkapkan, makanya bahagia Bapak engkau menyatakan kepada orang kecil, tidak kepada orang pintar. Makanya kalau kamu baca kitab suci cepat nanggap. Coba Luka 8 ayat 10. Sama ini kan, sama. Luka 8 ayat 10. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Tuhan. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Itu kutipan bukan? Itu kutipan dari Yesaya 29 ayat 11. Coba baca deh, supaya lengkap itu loh saudara. Yesaya 29 ayat 11. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai. Termeterai. Selanjutnya, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan,
Baiklah, baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Memang kalau kau baca tadi itu kan orang ini kan yang benar yang dikatakan, saudara. Ya toh? Kalau orang yang tidak membaca ya memang tidak pernah, ya memang dia tidak tahu baca. Tapi kalau lo ini yang sudah tahu baca, tapi lu tidak mengerti, itu yang dimaksud tadi itu. Diberikan karunia untuk lu memahami kata orang lain, namanya perumpamaan. Bisa itu perumpamaan tadi bisa melenceng dan bisa juga bisa, tapi kan muter-muter dulu. Kan begitu loh saudara. Sudah paham belum yang kamu baca nanti Yesaya 29 ayat 11? Ya. Baca ini orang ini sekolah sampai doktor, mau mengakui nama Tuhan saja pun nggak tahu. Makanya yang paling fatal lagi sekarang ini yang katanya sudah tahu kebenarannya. Mengapa nama Yasua? Oh Yasua itu tidak bacanya Yasua, Yahusua atau Yahosua. Memang bapaknya dia bernama siapa? Kalau dia itu orang itu dia tidak mengenal nama bapaknya, itu lain urusannya. Tapi kalau lu bilang bapaknya bernama Yahweh, makanya dia waktu datang di bumi ini dia harus bernama Yahweh juga. Ada gak firman aku datang dalam nama Yahweh? Ya, kalau kau baca namanya Yohanes 5 ayatnya 43, apa katanya? Halo. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Nama bapaknya Israel itu, nama bapak rohani Israel siapa namanya? Ya? Halo, tunggu suaramu gitu. Ya? Yahweh namanya. Waktu dia jadi manusia bernama Yahweh atau Yahweh? Dia bernama Yahweh Yahweh penyelamat. Jadi dia tidak ganti. Itulah yang saya bilang tadi. Kalau engkau terlalu kebanyakan namanya Torah lisan ini yang mereka anggap di Talmud itu kan Torah lisannya Mose. Ini kan kejahatan Israel ini juga kan menjadi-jadi. Kalau dia tidak jahat ini, itu bait suci sudah dibangun. Ya, kenapa tidak dibangun itu? Karena mereka belum berseru kepada nama Yahweh. Kan begitu, mereka belum sadar. Sehingga bait suci sampai sekarang itu tidak dibangun. Kenapa tidak dibangun? Karena kebenarannya atau kedurhakaan mereka? Kedurhakaannya mereka sampai sekarang ini bait suci tidak dibangun. Gitu. Kalau mereka ada sampai sekarang oleh karena kebenaran mereka atau hanya ingat perjanjiannya? Perjanjian kepada siapa? Kepada namanya Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka masih ada. Ya. Sehingga mereka masih ada sampai sekarang ini. Ingat perjanjiannya namanya Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya sekarang diberikan kita kuota. Nah, kuota ini kan tidak mungkin ujuk-ujuk. Ya, kita belajar kan begitu ya. Makanya ini kan diperumpamakan ya, akhir zaman katanya mereka, oh sekarang kita rebut. Kan sekarang ini kan ada pertukaran antara agama yang A dengan B, kan begitu bertukaran sekarang ini. Ada agama A masuk B, ada B masuk O. Wah, mereka bilang marilah kita kosongkan. Dalam kitab suci tidak seperti itu. Kitab suci itu dikasih warning. Warningnya disamakan pakai zaman siapa? Zaman Noah. Zaman Noah itu berapa orang? Halo, yang waktu yang selamat zaman Noah itu berapa orang? 8. Kalian ini ragu-ragu, pantasan ngantuk, mungkin kalian ini ngantuk atau blank ini. Zaman Noah itu hanya 8 orang. Gitu. Zaman siapa lagi? Sodom dan Amora ini? Ya? Berapa? 3 orang. Hanya 3 orang. Waktu orang Israel keluar dari Misraim itu, yang masuk tanah Kanaan berapa orang? Hanya 2 orang. Siapa mereka? Yasua bin Nun sama Kaleb. Namanya Yasua bin Nun.
bukan Yahosua ben Nun. Itu kan pemutar-mutaran balikan fakta itu, ya. Karena Mose ini sangat kagum nama Yahweh itu kan, makanya dikasih nama anaknya, anak rohaninya ini bernama Yahweh penyelamat atau Yahweh Sua, gitu loh, ya. Gitu loh. Sehingga pada waktu dia datang di bumi pun juga bernama Yahweh, kan begitu. Makanya dia bilang, ini kan harus kamu waspadai loh ya. Waspadai sekarang itu, waspada ajarannya. Karena mereka menyamar. Coba baca Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Itu yang dimaksud tadi, waspada ini. Waspada sekarang itu di mana-mana, apalagi di Indonesia ini banyak sekali yang bicara dengan Tuhan, katanya. Oh, dia bicara dengan Tuhan dengan suara itu omong kosong, itu penipu-penipu itu, ya toh? Mereka menolak iman kok bicara dengan Tuhan, kan begitu. Harus kamu waspadai. 2 Korintus 11 ayatnya 14-15. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi, bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Supaya kau tahu ini namanya apa mereka kebenaran, kau baca kitab suci. Makanya dia bilang, kalau engkau menjadi benar, apa harus kita lakukan? Halo. Kalau engkau menjadi benar itu harus kita lakukan apa? Ikuti perintahnya. Ada tulisannya enggak? Baca Ulangan berapa? 6 ayat 25 baca. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segera perintah itu dengan setia di hadapan Yahweh. Kalau engkau menjadi benar itu ikuti perintah yang dimaksud siapa? Taurat. Ya. Buku panduan mereka pada waktu mereka rasul-rasul, buku panduan apa mereka pakai? Halo. Buku panduan mereka pada waktu mereka kabarkan ke Asia, sampai ke Yunani, sampai ke Roma, itu buku panduan mereka pakai apa? Halo? Torah dan kitab para nabi masih terdeteksi di sana, terdeteksi bahwa buku panduan yang mereka tidak pakai buku apa-apa, hanya mereka pakai buku panduan namanya Torah, dan kitab para nabi masih dideteksi sana. Terakhir sekali di sana ada namanya Kisah Para 21 ayat 15 sampai 24. Baca cepat. Ini kan Kisah Para 21 ini Rasul Saul kembali ke Yerusalem, ya, untuk mengabarkan sana, untuk memberitahukan kepada yang mereka anggap soko guru di sana ini, kan begitu, pelayanan mereka, kan begitu, atau paling tidaklah yang mereka selama ini mereka dengar bahwa Rasul Saul itu sudah tidak pakai Taurat lagi, sudah menyimpang, sudah bikin ibadah baru. Dia bilang tidak pernah, dan dia tidak pernah melakukan, tetap dia pakai Taurat dan kitab para nabi. Baca dari 15 sampai ke 24-nya. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisera, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisera. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Saul bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakub. Semua penat-penat tua telah hadir di situ. Saul memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Tuhan, lalu mereka berkata kepada Saul, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Torah. Tetapi mereka mendengar tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Mose, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukan pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka,
dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Torah. Jadi sekarang buku panduan mereka pakai apa? Taurat dan kitab para nabi tidak pernah, dan tidak ada sedikit pun terbesit dalam pikiran Rasul Saul ini itu merubah namanya yang sudah ada. Tidak pernah ada, tidak pernah menyuruh untuk namanya ada perjanjian baru, tidak pernah ada omong kosong, itu tidak benar, ya. Karena ini sudah terakhir pelayanannya dia. Kalau engkau baca selanjutnya kan ditangkap itu dimasukin penjara, tidak keluar lagi. Ya, sesudah dia datang di sana, diberitahukan pelayanan mereka bahwa selama ini yang dituding saya ini, saya bikin ibadah baru, tidak boleh ada lagi sunnah, tidak boleh ada namanya sabat dan lain. Itu sebenarnya tidak benar. Ya, ternyata tidak benar katanya. Makanya kalau engkau baca namanya tujuan di sana kan untuk namanya pentahiran. Pentahiran itu kalau engkau baca namanya ayatnya 23 itu kutipan atau bukan? Coba baca satu orang. Ayat 23 tadi Kisah Para Rasul 21 ayat 23. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini, di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Itu kutipan bukan? Kutipan, coba baca kutipannya. Kutipan dari mana? Pasti saudara tahu. Coba baca yang kencang dong suaranya. Dan inilah hukum tentang seorang nazir. Apabila waktu kenasirannya genap, ia harus dibawa ke pintu kemah pertemuan, dan ia harus mempersembahkan sebagai persembahannya kepada Yahweh seekor domba jantan berumur setahun yang tidak bercela untuk korban bakaran, dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan yang tidak bercela untuk korban keselamatan. Itu sebenarnya kutipan, saudara. Jadi mereka tidak pernah melanggar, tidak pernah ada sedikit pun mereka ini untuk melanggar firman Tuhan, tidak ada. Makanya kalau engkau baca Kisah Para 24 sana 14, ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal lalu melanjutkan pelayaran kami ke Metilene. Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Simak gitu loh, jangan kalian. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Tuhan nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Torah dan di dalam kitab nabi-nabi. Gak ada yang mereka tuding saya ini bikin ibadah baru lah, sekte, tidak ada. Kami tidak pernah ada sedikit pun, ya. Kami tidak akan merombak namanya Taurat ini. Karena kalau merombak Taurat tadi apa risikonya? Hukuman mati. Tidak ada sedikit pun dalam pikiran kami ini untuk merombak namanya Taurat dan kitab para nabi. Halo? Ya? Gak ada kami dituding-tuding bahwa itu Rasul Saul itu meninggalkan Taurat, mengajarkan mungkin saja orang bilang sudah tidak mau lakukan sabat, ya, tidak lagi sunnah dan lain. Tidak pernah ada. Tidak ada. Tetap yang kami pakai adalah namanya kitab Taurat dan kitab para nabi, karena itulah kekal. Supaya engkau memiliki ini pengetahuan, makanya baca kitab suci, supaya engkau ini tidak ikut-ikutan. Sekarang ini ada bencana di bumi ini, saudara. Ada bencana malapetaka di dalamnya, gitu. Jangan main-main, gitu. Sudah dikasih warning di sana. Apa tanda kedatanganmu? Ya, apa tanda kedatanganmu? Dia bilang ada namanya sampar. Ada bencana benar-benar terjadi, makanya engkau jangan bosan. Halo, kau sudah bosan belum ini? Ya? Udah ngantuk? Jangan engkau bosan, biarkan yang lain dia bosan, tapi engkau dengar. Ya? Makanya dikasih perumpamaan. Kedatangan anak manusia itu seperti zamannya Noah, baca. Matitia 24 ayatnya 30 dan 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Noah,
Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya kan? Kedatangan Anak Manusia seperti zaman Noah. Zaman Noah berapa orang? 8. Ya, 8 kan? Baca lagi Lukas 17 ayatnya 26-30. Dan sama seperti terjadi pada zaman Noah, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Noah masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Dikasih perumpamaan apalagi yang kau lagi 2 Kepa 2 ayatnya 4-8. Kurang apa lagi saudara, jangan ikut-ikutan biarpun dia dokter menyimpang tolak. Sebab jikalau Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang berbuat dosa, tapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Tuhan tidak menyayangkan dunia purba, tapi hanya menyelamatkan Noah, berita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Tuhan membinasakan kota Sodom dan Amora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikan suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Nafsu sekarang, hukum tidak mau peduli. Hukum yang dimaksud itu apa? Hukum apa? Taurat tadi yang dituding-tuding kepada nama Rasul Saul. Itulah yang mereka angkat-angkat sekarang ini. Akhirnya banyak mati konyol orang, mati karena penyakit, mati karena bencana malapetaka dan lain sebagainya. Dihajar sekarang sampai babak belur. You know? Di Indonesia ini kan sampai NTT itu dibikin sampai lulu lantai itu saudara. Apakah sana tidak percaya Tuhan? Mereka bangga, wah Yesus dan lain sebagainya. Apa tidak mengangkat-angkat itu? Kenapa sampai bencana seperti itu? Ya.